Sehingga kita memang mengalami suatu kondisi-kondisi ekstrim. Makanya orang menyebutnya banjir 5 tahunan, banjir 10 tahunan, banjir 100 tahun, kayak gitu. Yang namanya kebakaran, terutama kebakaran hutan itu selalu ada 3 hal yang bertemu bersamaan, 3 kondisi. Halo, kalian sedang mendengarkan podcast Ibu dan Anak. Bersama saya Fitri. Dan saya Kiki. Halo, ketemu lagi dengan podcast Ibu dan Anak. Cuman anaknya sekarang lagi sibuk banget, jadi nggak bisa diganggu. Sekarang bawa bapaknya anak. Ini bapaknya Kiki. Halo semua. Jadi kali ini kita ngobrol-ngobrol yang agak berbeda. Biasanya perbincangan antara ibu dan anak yang ngomongin tentang hal sehari-hari. Tapi yang terakhir juga ngomongin tentang sekolah. Kali ini pembicaranya yang biasa kita berdua ngomong, kadang-kadang suka bantah-bantahan juga. Tapi kita sering diskusi yang masalah-masalah yang ada, cuman diskusi-diskusi di rumah, diskusi biasa aja antara kita berdua gitu, nggak ada. Biasanya sih ya cuman ngobrol-ngobrol aja gitu, tapi sekarang omongannya kita bagi-bagikan ke yang nonton semua gitu. Kali ini ngomongnya pengen sih ngomongin tentang kondisi yang ada saat ini nih, kondisi yang kita sedang hadapi sekarang. Nah, ini papanya Kiki, Heru Santoso. Nah, sebenarnya papanya Kiki ini ahli juga di bidang climate adaptation ya. Benar nggak sih, Pak? Ya, gitu. Jadi kita ngomongin tentang itu deh, yang sebenarnya omongan ini juga biasa kok. Mamanya Kiki ngobrol berdua kadang-kadang dikuliahin 2 jam oleh mamanya Kiki tentang climate change, climate adaptation. Nah sekarang kita biar nggak sendiri nih kita dikuliahin sama papanya Kiki rame-rame. Yuk. Jadi kita ngobrol-ngobrol masalah apa yang terjadi belakangan ini mungkin ya. Pokoknya ngobrol-ngobrol aja lah. Ngomong-ngomongin ya, ngomong-ngomongin ya cerita-cerita aja. cerita-cerita aja. Iya. Sebenarnya kalau misalnya kayak kemarin tuh kan, kalau belakangan ini tahun lalu juga banjir ya, Indonesia banjir, longsor itu kayaknya udah biasa banget gitu. Setiap musim hujan ya banjir, kalau nggak longsor gitu. Itu gimana sih? Apakah kita tiap tahun harus menanggung kerugian kayak gitu karena banjir, longsor atau gimana sih? Iya, jadi mau banjir, longsor ya pasti kaitannya dengan musim hujan kan ya. Nah di Indonesia itu kan di daerah yang tropis, basah seperti itu, memang cenderung kan kita memiliki 2 musim ya, beda sama negara-negara yang kayak di Banyak loh musimnya. musim duren. Musim durian. Iya iya. Iya itu. Ya maksudnya musimnya kalau dari iklim itu kaitan musim hujan dan musim kering kayak gitu ya. Kita jarang benar-benar menghadapi yang model-model kering banget, itu enggak ya, tapi relatif lebih rendah curah hujannya. Kemudian kalau musim hujan lebih banyak hujannya gitu ya, seperti itu ya. Itu kan suatu fenomena alam yang udah dari dulunya memang begitu. Ya sudah begitu aja. Nah kalau kemudian masalahnya jadinya ada banjir, ada longsor seperti itu, ya sebenarnya itu juga kejadian yang dari dulu juga sudah hal yang biasa gitu ya. Hanya saja kemudian kalau itu mempengaruhi ke manusia, mempengaruhi properti ya kayak rumahnya, jadi kayak ini, nah itu kita nyebutnya baru menjadi sebagai suatu bencana. Longsor, kalau longsor ya kalau di tempat biasa-biasa aja, di tempat lain ya itu mungkin kita nggak terlalu mikirin kayak gitu ya. Maksudnya di tengah hutan itu jangan kira di hutan itu nggak ada kejadian-kejadian longsor seperti itu. Katakan kalau
kalau seandainya hutannya bagus, longsor nggak ada, nggak juga sih sebenarnya. Oh gitu ya. Iya, iya. Jadi emang sudah ada fenomena seperti itu. Hanya saja sekarang manusia itu kan ya memang tumbuh banyak ya, menempati banyak sisi dari bumi ini yang dulu nggak sebesar itu. Sehingga sekarang kejadian-kejadian itu sudah mengganggu kehidupan manusia. Nah itu menyebabkan jadi kita sebut sebagai suatu bentuk bencana. Jadi kalau longsor itu kalau nggak ada manusianya nggak bencana. Ya kita bisa anggap nggak bencana, biasa-biasa aja. Banjir kalau nggak kena manusia nggak bencana. Tapi tetap terjadi ya, walaupun kita misalnya wah nanam hutan, nanam pohon gitu, itu nggak mungkin banjir, nggak juga ya. Atau gimana? Jadi gimana ya, sebelum ada mungkin kayak penduduk di wilayah kayak Asia Tenggara ini, anggaplah itu banyaknya migran ya, kita percaya bahwa itu walaupun ada juga manusia purba seperti itu, tapi kan banyaknya migran ya dari Asia dari situ yang datang ke wilayah Indonesia, dan itu mungkin nggak terlalu lama juga sih pada kalau dilihat dari skala waktunya itu. Nah berarti anggaplah tidak ada banyak manusia waktu itu, berarti tidak ada kerusakan lah dianggap di alam itu. Secara alami juga ada yang namanya daerah tempat banjir, dataran banjir yang kemudian seperti itu juga ada sempadan sungai, kemudian ada daerah yang kemudian memang tempat parkir air atau tempat banjir yang sementara seperti itu ada sebenarnya. Sudah ada sih daerah seperti itu. Hanya karena katakanlah di daerah di dekat antara Jakarta sama Bogor gitu kan. Itu sebenarnya juga dulu juga air sungai juga melimpah ke pinggir-pinggir sungai seperti itu, yang kita sebut sebagai dataran banjir juga lah. Apa sih namanya kalau bahasa Inggrisnya? Ya udahlah pokoknya gitulah. Nah itu memang udah biasa gitu kejadiannya. Hanya saja karena kebutuhan orang untuk perumahan dan sebagainya, apakah itu juga awalnya mungkin buat pertanian dulu ya, kan dulu daerah itu juga daerah pertanian, daerah sawah-sawah seperti itu. Kemudian dari sudah juga dataran banjir itu dipakai juga sih. Kemudian karena manusia sudah ada makin banyak kebutuhannya, jadi itu dipakai untuk pertanian, kemudian jadi perumahan sebagai itu. Jadi area untuk tadinya tepar air itu bisa melimpah secara alami, kemudian secara natural ya. Nanti bicara naturalisasi deh. Ya itu memang udah ada gitu. Cuman manusia aja berada di situ, akibatnya dia kena dampak. Itu jadi dampaknya yang kita sebut sebagai bencana kayak gitu. Ya dirasakan oleh manusia jadi terganggu. Awalnya sih, terus kenapa sih udah tahu tuh daerah banjir, dan itu kemana manusia berada di situ kayak gitu. Karena fenomena alam itu sendiri ada kayak semacam kejadian-kejadian ekstrim. Ada periodenya lah seperti itu. Kejadian ekstrim itu suatu hal yang biasa mungkin karena mekanik dari sirkulasi dari iklim itu sendiri, ada panasnya, ada ini pengaruh dari matahari, pengaruh dari sisi dari bumi itu sendiri, lain-lainnya kayak gitu ya kondisinya. Nah itu menyebabkan terjadinya suatu kondisi yang agak ekstrim. Misalnya jarak dari bumi ke matahari, atau mungkin dipengaruhi oleh bulan atau pengaruh planet lain dan sebagainya. Itu hal-hal itu mempengaruhi dari kondisi-kondisi yang ada variasi tersebut, iklim di dunia global. Nah, kayak gitu. Sehingga kita memang mengalami suatu kondisi-kondisi ekstrim. Makanya orang menyebutnya banjir 5 tahunan, banjir 10 tahunan, banjir 100 tahun kayak gitu. Ya, bukan siklusnya 100 tahun, tapi probability untuk kejadian ekstrim itu adalah 1 dari 100 tahun. Probabilitasnya kejadiannya, bukan berarti siklus 5 tahun pasti terjadi gitu, enggak. Tapi kejadian kalau 5 tahun sekali itu probabilitas untuk intensitas hujan sekian itu terjadi 1 kali dalam 5 tahun seperti itu. Tapi bisa aja misalnya belum 5 tahun udah banjir lagi besar, udah ekstrim lagi perubahan cuaca, bisa jadi juga ya. Iya, tapi kan itu, nah ini kita bicara orang nyebutnya terjadilah yang namanya
perubahan iklim, Hmm. ya kan? Jadi apa artinya bahwa kondisi yang tadinya mungkin yang kita lihat ekstrim itu mungkin 5 tahun sekali, tapi sekarang makin dirasakannya lebih sering, seperti itu. Hmm. Sebenarnya sih gimana sih orang bisa tahu terjadi perubahan iklim apa enggak kayak gitu ya kalau dilihat. Karena mainnya ini kan di perubahan iklim ya sebagai dulunya gitu. Nah, jadi sebenarnya sih enaknya itu bertanya, kalau kita kan sebenarnya sih data statistik sih yang bicara. Hmm. Kemarin katakannya berapa? 337 mili curah hujan dalam satu hari. Itu ekstrim katanya itu. Di atas 150 itu ekstrim. Nanti kalau sudah jadi terbiasa 150-an ekstrim lagi mungkin. 200 mungkin jadi ekstrim, di atas 200 jadi ekstrim gitu. Itu kan hanya bicara statistik ya. Gitu ya. Oh. Jadi dari kondisi biasa, kalau ada tidak biasa itu ekstrim. Ya, nah hanya frekuensi itu makin sering, mungkin yang dirasakan, baik itu dirasakan ataupun secara statistik ya terlihat, itu kita anggap itu terjadi perubahan iklim gitu. Jadi dalam suatu bukan sekarang besok tahun depan ada perubahan iklim ya, enggak kayak gitu. Jadi suatu tren perubahan yang akan kelihatan, yang trennya itu jadi persisten, dalam arti itu terus begitu. Jadi kalau secara grafik tuh walaupun dia naik turun tapi trennya naik gitu ya. Ya, seperti itu. Oh, oke. Kita sekarang melihat fenomena kenapa krisis dulu tuh orang nggak ribut tentang perubahan iklim. Padahal iklim itu udah berubah sejak zaman dulu banget. Zaman ini ya, zaman dinosaurus gitu, gak zaman es gitu ya. Iya, sudah terjadi perubahan tersebut gitu ya. Dan tetap berubah sampai sekarang melakukan Iya, perubahan. jadi gitu ya. variasi seperti itu. Jadi sebagian orang nggak percaya dengan perubahan iklim. That's fine, ada yang begitu. Karena memang variasi iklim itu udah dari dulu memang terjadi, sudah sejak bumi itu ada kayak gitu. Jadi kita nggak bisa menghentikan perubahan iklim, itu nggak mungkin ya. Jadi gini, perubahan iklim yang dulu itu lebih dipercaya itu bukan karena ada pengaruh manusia. No, secara alami. Ya, lebih secara alami seperti itu. Dan kecepatannya pun tidak seperti yang sekarang laju trennya perubahannya. Jadi kita melihatnya pada skala, nah ini kalau skala waktu kan beda-beda nih. Kalau skala waktu kita kan ada jam, hari, minggu, tahun gitu kan. 10 tahun gitu kan, atau mungkin 20 tahun, 30 tahun, atau satu abad kan. Itu kita bicaranya seperti itu. Tapi kalau mana kita punya juga skala waktu yang orang nyebutnya geological time. Oh, skala geologi, oke. Ya. Kalau skala geologi itu artinya dia bicara itu dalam suatu fenomena yang sebenarnya pelan, tapi dilihat dari skala geologi tadi perubahannya kelihatannya cepat. Jadi kayak suatu perubahan yang trennya seperti apa gitu perubahan, tapi di waktunya itu panjang, tapi karena ditaruh di kertas jadinya ini skalanya segini, sekian ribu tahun, sekian juta tahun, sekian tahun, jadi kelihatannya variasinya gede gitu. Nah kita sering lupa kalau yang sekarang ini di geological time nggak akan kelihatan. Dia akan rapat, terlalu ini ya, terlalu pendek, nggak bisa diukur secara geologi time. Betul, tapi perubahan itu terjadi. Nah masalahnya adalah itu jadi dianggapnya itu kondisi sekarang ini tidak saja karena pengaruh natural alam ya kejadian-kejadian tadi ya, ada fenomena matahari dan sebagainya, tapi ini lebih percaya orang, dan banyak lah, mungkin 90% literatur mengatakan bahwa ini karena faktor dari antropogenik, dalam arti itu kejadian akibat ulah manusia. Kayak misalnya pemakaian fosil, jadi konsentrasi CO2-nya sekarang lebih banyak daripada dulu, terutama setelah zamannya revolusi industri ya, seperti itu. Pemakaian fosil itu maksudnya bahan bakar ya. Pemakaian bahan bakar yang berasal dari fosil kayak gitu. Bahan bakar minyak. Bahan bakar minyak yang berasal dari fosil. Batu bara juga. Batu bara juga termasuk ya. Itu bahan bakar fosil. Bensin yang kita pakai macam-macam lah ya, bensin itu diesel itu kan minyak tanah yang kita pakai, kerosene sama seperti itu.
Itu konsumsinya makin besar sekali setelah zaman revolusi industri. Jadi selalu dianggap dilihat dari tren itu perubahannya dengan situ. Tapi benar nggak sih kalau orang melihat benar sih itu karena CO2 yang meningkat konsentrasi. Emang dari dulu sampai sekarang konsentrasi CO2 itu sejak zaman revolusi industri terjadi peningkatan. Walaupun juga dipengaruhi oleh gunung api dan sebagainya. Gitu. Tapi bentuk ini sudah dimodelkan dan ternyata memang melihat bahwa ada perubahan iklim, tren perubahan itu juga dipengaruhi oleh antropogenik kayak gitu. Itu sih. Nah perubahan ini makin cepat yang sehingga dalam skala bukan lagi geological time tapi skala hidupnya manusia itu merasakan perubahan tersebut. Jadi udah lebih pendek-pendek lagi gitu berasa ada perubahannya. Termasuk yang cuaca ekstrim kemarin itu ya, kayak kemarin curah hujannya kan tinggi banget gitu. Iya. Nah itu kan orang kan ngomong dulu nggak pernah curah hujan seperti itu. Tuh kejadian mungkin sekitar 100 tahun yang lalu seperti itu ya. Ini kejadian sekian tahun yang lalu seperti itu. Kalau ada orang mengatakan dulu nggak pernah, sekarang jadi begini. Dulu nggak pernah begini, sekarang jadi begini. Itu artinya indikasi yang dirasakan tanpa ngomong statistik loh ya. Itu berarti manusia sudah merasakan adanya perubahan. Nelayan ngomong dulu nangkap ikan nggak sesusah ini. Dulu kita bisa sampai ke sana. Dulu. Jadi sekarang udah nggak bisa. Jadi perubahan. Nanti ada yang ngomong enggak itu karena ikannya aja tuh terlalu banyak diambil overfishing ya gitu. Sehingga akhirnya ikannya nggak bisa lagi dapat. Ya itu ada salah satu juga fenomena. Tapi juga ada fenomena yang dulu misalnya angin tiba-tiba jadi berhenti, orang susah melaut. Dan itu hal-hal yang sudah dirasakan. Kemudian juga ombak sekarang merasa lebih tinggi, kemudian bisa sampai ke rumah, tadinya nggak begitu. Ya mungkin itu hal-hal yang dirasakan oleh orang-orang mungkin di pinggir pantai bisa merasakan seperti itu. Ombak makin tinggi kan berarti angin makin kencang. Ya itu hal-hal yang dirasakan. Terus kalau misalnya nih kayak di kemarin ya di Jakarta tuh kan banjir, curah hujan tinggi. Terus kita gimana ya supaya maksudnya adaptasi maksudnya. Iya, apa mungkin kita tiap tahun mesti mengeluarkan biaya untuk banjir gitu atau ini satu hal yang ya mungkin apakah kita bisa mencegah curah hujan atau mencegah cuaca gitu. Mungkin dalam waktu sekian lama kita bisa mencegah cuaca. Mungkin nggak sih tuh? Ya sekarang kita ada teknologi sih modifikasi cuaca namanya. Modifikasi ya hujan buatan itulah orang nyebutnya ya kalau awamnya itu. Tapi nggak ada hujan yang dibuat sih seperti itu. Itu kan hanya awan yang sudah siap akan turun hujan, tapi sebelum dia nyampe ke daerah tertentu dia diturunkan dulu disemai gitu supaya dia turun titik cairnya lah sebagainya seperti itu sehingga dia bisa langsung naik lah seharusnya ya supaya dia langsung bisa terjadi hujan kayak gitu sehingga tidak terjadi misalnya angin dari sini awan supaya tadinya rencananya hujan di sini tapi cegat dulu supaya dia dijatuhkan di daerah lain seperti itu. Nah itu kita nyebutnya sebagai memodifikasi dari cuaca. Tapi nggak ada yang jatuh bikin seperti itu. Tingkat perbandingan jatuh dan naik itu sama sebenarnya tapi cuma tempat jatuhnya itu yang direkayasa gitu. Betul, ya betul. Tapi itu sebenarnya secara alamiah merusak juga nggak sih? Maksudnya harusnya dia hujan di sini kita jatuhkan di sini terus rusak nggak sih ini? secara alam itu rusak nggak sih? Ya enggak juga lah. Enggak juga ya. Tapi kalau diambil terus ya rusak juga. Nanti sana nggak kebagian hujan. Nggak ada ini ya. Ada lokasi yang nggak kebagian hujan mungkin jadinya gara-gara cegat terus di sini gitu ya. Di sana di sebelah sini kekeringan, di sebelah sini. Ya, jadi satu ya kita berusaha mencegah dari mengubah cuaca seperti itu. Tapi cost-nya tinggi ya seperti itu. Masa mau terus-terusan kayak gitu? Sirkulasinya alami kan nggak begitu. Jadi kita membayar sesuatu yang sebenarnya secara alami itu harusnya terjadi seperti apa, tapi kita ubah kan lumayan sekali terbang itu. Tingkat kegagalannya juga lumayan ya seperti itu, nggak selalu berhasil juga.
Itu kondisi seperti sana. Nah, kondisinya itu sebenarnya kalau seandainya kita kemudian bagaimana tadi kita tahu nih hujan sering banjir akibatnya kondisi sekarang ya seperti banjir. Terus kita harus gimana kan gitu kan mungkin ya seperti itu. Yang selalu sering dilakukan di sini ya seperti masih pada ini ngomongnya nanti dikira ini lagi ya nggak sesuai dengan apa program pemerintah kayak gitu. Enggak ya, ngomongin aja kita biasa-biasa aja. Nggak ngomongin politik, nggak ngomongin pemerintah. Ngomongin program-program pemerintah enggak ya. Sharing-sharing aja ya, sharing. Ngobrol-ngobrol cantik. Nah. Jadi apa ya? Sekarang kita tahu bahwa terjadi variasi iklim yang orang sudah tahu desain itu. Makanya orang tuh mendesain ya, gorong-gorong itu. Ini kalau hujan ini gorong-gorong desain untuk drainase di kota lah seperti itu didesain. Ada sungai juga dikeruk atau dibikin desain seperti apa untuk desain bahwa ini adalah bisa menampung katakanlah air, gorong-gorong air dan sebagainya untuk drainase untuk model ekstrim cuaca sekitar katakanlah 200 mm kayak gitu ya. Desainnya seperti itu. Jadi kalau jadi dia membuat kapasitas gorong-gorong itu dibuat kan. Ada kapasitasnya kan di desainnya. Nah kemudian kita melihat nih kondisi kayak gitu adalah kondisi yang kita accepted gitu ya. Suatu kondisi yang kita risknya kita terima risikonya. Kalau dia lebih daripada itu ya siap-siap, gitu kan? Nah, jadi kalau ternyata 250 ya pasti meluap gitu. Nah, mungkin ada satu model-model drainase lain yang sebagai pendukung seperti itu. Kalau seandainya meluap, nanti arahnya kemana seperti itu. Dia bisa saja itu didesain. Nah, masalahnya curah hujan sudah berubah, katakanlah gitu. Trennya juga sudah berubah kayak gitu. Sekarang yang harus dilakukan adalah harusnya kita merubah desain dong. Biayanya mahal. Tapi sebenarnya Gorong-gorong yang tadinya ini buat 200 mm sekarang harus menerima yang 300 mm gitu karena frekuensi kejadian itu makin tinggi, kita makin sering kayak gitu. Yang 300 mm itu mungkin menjadi yang sekitar 5 tahun itu menjadi 300 meter itu sudah menjadi seperti itu, nanti katakanlah seperti itu ya. Nah, ini harus kita teliti, kita observasi, kita lihat sebenarnya desain kita yang pantas itu sekarang itu berapa. Sehingga kalau ingin membangun pembangunan baru, kita ada pembangunan baru di sini ya. Nah, kita sudah melihat kapasitas itu gitu. Tapi dengan kondisi misalnya ya kota-kota besar di Indonesia di Jakarta, Bandung gitu, sebenarnya nggak tahu sih hitungan ekonomi lebih menguntungkan bikin desain baru ngerombak kota atau setiap tahun mengalokasikan dana untuk korban banjir lah misalnya kayak gitu. Kan korban banjir kan kalau misalnya banjir kan ekonomi terganggu ya gitu. Pasti ada kerugian di situ. Mendingan redesign kota, mungkin ada yang tergusur atau apa, ataukah ya udah kalau banjir kita atasi, kita beri bantuan, kita ini perekonomian menurun sedikit. Nah, sebenarnya mendingan mana sih? Kalau di negara-negara yang Papa pernah kunjungi lah gitu, itu seperti apa sih? Ngambil contoh aja satu kota yang terkenal lah ya, Venice ya, Italia seperti itu. Nah itu kan mereka sudah hidupnya kotanya sudah sudah terendam ya sebenarnya, yang airnya sudah naik seperti itu. Apakah karena sinking, maksudnya tenggelam, katanya karena penurunan tanahnya seperti itu, ya apapun juga lah seperti itu, sudah terjadi seperti itu. Toh bisa-bisa aja, ya kan? Beradaptasi gitu yang menyesuaikan diri. Iya, jadi begitu. Jadi kalau kondisi seperti sekarang, seperti ini, yang kita adaptasi itu bisa adaptasi secara individual, jadi bagaimana pribadi beradaptasi. Bisa juga secara community, bisa juga tentu didukung oleh pemerintah dan sebagainya. Nah itu bisa ya. Atau juga pemerintah dalam arti Pemda, tata kota lah jatuh seperti itu. Ya bisa juga seperti itu.
Jadi kalau seandainya kita sudah tahu nih frekuensi banjir akan sering seperti itu, ya kalau kita punya, nah ini kemampuan kapasitas kita sekarang ini. Jadi kalau individu tuh kemana? Individual capacity juga kan, seperti itu. Personal berarti kapasitas individu atau dari keluarganya dia menentukan. Kalau dia punya uang, punya kemampuan seperti itu, ya bisa jadi ya rumahnya ditingkatkan. Jadi satu lantai di bawah itu hanya untuk menyimpan hal-hal yang nggak perlu, kayak misal yang nggak terlalu properti yang nggak inilah ya, Yang nggak masalah dengan banjir. misalnya kalau tadinya bisa untuk sementara kalau nggak banjir pakai garasi, tapi kalau tanda ada rencana akan ada hujan gimana ya mobilnya dipindahin ke tempat yang mana, dicari tempat yang aman, terus sehingga dia kalau seandainya terjadi itu barang-barangnya tidak rusak seperti itu. Ya bisa saja hal-hal yang mungkin harus dipindahkan ya kayak sofa, tempat tidur atau barang-barang berharga lainnya dan sebagainya taruh di tempat sisi atas. Nah itu namanya individual capacity untuk melakukan tersebut. Itu mungkin yang banyak di tempat di kota-kota ini ya, tempat-tempat banjir gitu ya, yang rumahnya ditingkatin gitu. Jadi kalau udah banjir udah tahu mesti gimana gitu. Itu nama adaptasinya itu ya. Iya, tapi kan tidak semua orang punya kapasitas itu. Iya, iya juga sih, orang nggak semua orang mampu gitu ya. Tidak semua orang mampu kayak gitu. Nah sekarang bagaimana secara komunitas kita bisa membantu orang-orang yang kurang mampu kayak gitu. Ya yang sekarang misalnya ada penampungan dan situ itu satu hal bentuk adaptasi juga gitu dalam kondisi nanti ada bencana seperti itu, ada early warning system misalnya gitu kan. Jadi kita sudah siap nih tenaga, berarti teknologi untuk memprediksi forecasting ya seperti itu diperkuat misalnya, sehingga dengan demikian kita bisa memberikan warning kepada masyarakat daripada ini siap-siap ntar lagi ada banjir loh kayak gini. Sehingga kalau mendapatkan perhatian warning seperti itu, masyarakat sudah siap-siap dengan masalah dengan propertinya dia dan sebagainya, bagaimana menyelamatkan. Yang punya toko-toko, yang punya gerai-gerai yang sifatnya di tepi jalan dan sebagainya, yang kalau seandainya itu khawatir di ini ya pindahkan. Ada nggak tempat penyimpanan dan nah itu berarti komunitas kan yang bergerak di situ. Gimana kita bisa menyempatkan untuk sementara? Iya. Itu kayak gitu. Ini kayak ini ya kayaknya kalau di beberapa negara bagian di Amerika itu yang terbiasa dengan topan ya, mereka punya kayak bunker di bawah tanah gitu. Jadi kalau misalnya topan mereka begitu ini ya topan datang langsung ada warningnya, terus mereka langsung siap-siap ke bawah gitu ya dan mempersiapkan segala makanan apa yang untuk bertahan selama beberapa lama gitu, kayak gitu kali ya. Persis betul sih. Nah, hanya sekarang nanti yang kita jadi lihat apakah kita akan terus-terusan seperti ini, ya kan? Kalau saat terjadi frekuensinya makin sering dan mungkin akan terlalu mendisrupt kepada ekonomi seperti itu, sehingga memilih untuk memplan untuk membangun kota baru yang kira-kira lebih aman, atau mendesain suatu desain kota baru yang kemudian drainasenya diperbarui, diperbagus, kapasitasnya ditingkatkan, sungainya bisa dibikin dilebarkan dan diperdalam, mungkin seperti itu ya. Dilebarkan lah ya, kalau perdalam nanti dari laut masuk ke dalam malah. Terbalik ya. Bukannya dari sungai ke laut tapi lewat laut ke sungai. Ya kan masalah itu hidrolik aja itu, masalah itu hidrolik aja itu. Nah itu berarti kan redesign dari kota seperti itu. Ya memang costnya jadi mahal, tetapi daripada kita menanggung penderitaan terus menerus seperti itu, mungkin ada hal yang harus kita investasi dan itu kita benerin. Seperti itu. Itu udah lebih skalanya besar gitu ya. Ya, jadi kalau dilihat bahwa kalau kita bertahan dengan ini ternyata kerugiannya seberapa, costnya dibandingkan dengan kita investasi untuk perbaiki jadi berapa, seperti itu. Ya, sorry ya kalau katakanlah setuju sih dengan program pemerintah misalnya relokasi penduduk yang berada di daerah yang cenderung selalu kena banjir. Gitu kan? Nah kalau kita berikan bantuan, kemudian ekonomi dia juga terganggu di situ, gitu kan? Dengan biaya kita merelokasi, misalnya gitu kan, kemudian mencarikan alternatif pekerjaan yang pada yang ini,
ngomongnya gampang sih ya, tapi realnya mungkin masalah sosialnya mungkin lebih besar kayak gitu ya. Ya itu mesti ditimbang-timbang ya, seperti itu kayak gimana mana yang baik lah ya. Dan itu harus banyak dikomunikasikan sih seperti itu. Karena itu Ngomong pilihan. enak ya, ngomong pindahin aja orang-orangnya. Ya nggak bisa gitu lah. Ini masalah-masalah sosial, masalah itu. Orang banyak yang nggak bisa dipindahin itu kadang-kadang masalahnya masalah ini kok, masalah apa? Masalah satu kayak historis. Historis, romantis. Ya bisa jadi gitu. Dulu ada orang yang mau dipindahkan itu nggak mau. Karena apa? Nenek moyangnya dikuburkan di sana. Kalau itu sampai tenggelam kan dia juga gitu. Jadi cenderung memprotek budaya nenek moyangnya dan sebagainya seperti itu. Kosnya jadi mahal. Dengan kondisi yang sudah sekarang kondisi ya terjadi sering-sering kondisi ekstrim seperti itu. Ya gitulah. Itu pilihan kali ya itu. Iya. Pilihan. Tapi pilihan yang tidak bisa, kalau individu ya itu pilihan your choice gitu dalam punya kapasitas. Tapi kalau untuk suatu komunitas berarti kan harus ada yang menggerakkan. Dan komunitas itu kan tidak hanya pemerintah, ada masyarakatnya, tokoh masyarakatnya juga dan sebagainya. Itu harus sama-sama. Ngomongnya enak. Oke. Nah, tapi kalau misalnya nih kayak kita di Jakarta ini kan banjir gitu. Tapi kan kalau misalnya sekarang bulan-bulan ini kan banjir nih sampai bulan Maret ya biasanya awal Maret. Tapi setelah itu kan panas. Terus bulan-bulan Agustus itu kekeringan. Itu gimana tuh? Kan ini ya maksudnya kita menyesuaikan di dua tempat nih. Gimana? Hujan juga, kering juga gitu. Ya itulah studi yang pernah saya lakukan memang memperlihatkan suatu kondisi. Ya ada beberapa model ya. Jadi ini kan tadi itu kan masalah angin, masalah itu kan kaitan angin sini kamu nyambung-nyambung ke sana yang lain itu kan maksudnya global ya. Angin itu kan nggak bisa hanya dibatasi Indonesia saja, keluar Indonesia kan pasti ada anginnya juga. Ya halangi angin nggak boleh. Iklim Indonesia kan tidak hanya melihat dari Indonesia saja, ada iklim Pasifik, Australia juga, ekstrim di Indian Ocean, masih di Samudra India kayak gitu ya. Itu kan saling pengaruh seperti itu, panasnya di sana, panas di situ seperti itu. Oke. Jadi kalau, dan itu biasanya orang buat model, orang nyebutnya circulation model sirkulasi lah kayak gitu. Nah global circulation model ini bisa modelkan kira-kira gimana sih bisa memberikan kalau seandainya ini kan trennya tadi yang kita bilang antropogenik ya dari CO2 ya, dengan CO2 naik sekian persen dan konsentrasinya sekian naiknya orang nyebutnya ppm 4 per million. Itu kira-kira nanti terjadi pemanasan global seperti apa, temperatur seperti apa. Dan dengan adanya tambahan panas global dari yang sebelumnya karena CO2 tersebut ya, kemudian itu pengaruhnya kepada sirkulasi tadi seperti apa. Gitu. Nah modelnya memang memperlihatkan bahwa kondisi yang daerah yang kering cenderung bisa makin kering, dan kemudian daerah basah cenderung jadi lebih basah seperti itu ya. Kondisi seperti itu. Pengaruh yang besar adalah di daerah yang bukan di daerah tropis ya, tropis ini kayak di Indonesia tropis itu hampir sama gitu. Hanya kondisi ekstrim kering dan musim hujannya makin kontras gitu, kelihatan bedanya. Ada orang mengatakan lah itu kan bukan karena iklim itu karena pengelolaan lahannya kayak gitu. Seperti itu. Ya bisa juga dilihat dari situ gitu. Orang sering kalau itu kan hutan-hutan dibabat, ya bisa juga. Ya, hutan dibabat itu mengakibatkan terjadi sirkulasi yang berbeda kayak gitu. Penyerapan energi jadi beda seperti itu. Apakah itu mendrive atau mendorong terhadap terjadinya kondisi ekstrim? Ya bisa juga kayak gitu. Itu dari sirkulasi udara. Nah sekarang kita sudah tahu nih variasinya banyak ternyata. Iya ternyata nggak segampang bisa makin itu. hujan, bisa makin kering seperti itu. Terus kita harus gimana kan gitu? Ya adaptasi lagi. Adaptasi kita paham bahwa ada kondisi yang makin kering, ada kondisi seperti itu. Ya kan jadi gitu.
ya seperti inilah, kalau makin semakin panas ya kita harus menyediakan alat-alat supaya bisa mendinginkan, misalnya AC misalnya pasang itu kan adaptasi. Kapasiti perorangan juga Ya, ya, kapasiti individu juga ya. Kalau mampu ya kayak AC, kalau nggak mampu kayak betul. angin gelembung. Iya, jadi itu bedanya kapasitas di tingkat individu dengan kapasitas untuk itu beradaptasi di tingkat komunitas masyarakat. Nah, kalau seandainya suatu wilayah seperti itu, kemungkinan sih harus penataan airnya seperti apa. Bagaimana pada saat musim hujan yang airnya melimpah itu bisa ditampung, dihemat supaya dia tidak langsung dontor ke laut. Jadi maksudnya kayak apa, sumur-sumur apa sih namanya, Sumur resapan. sumur serapan kayak gitu ya. Ya itu resapan Resapan. samalah. Ya, Tapi ya, kalau gitu. udah banjir dimasukin sumur itu udah melimpah juga. Nah, itu udah nggak efektif. Nggak efektif, betul. Kenapa? Kalau hujan sudah lebat saja, itu tanah itu jenuh. Ya kan, tanah kan datang tuh. Jenuh. Banjir itu kan karena tanahnya udah jenuh ya. Iya. Tapi enggak juga loh, banjir di Bandung itu bukan karena tanahnya jenuh, tapi airnya melimpah dari selokan masuk ke Iya, jalan-jalan. jadi itu fenomena karena banyak sekali betonisasi, tidur beton, kondisi itu, jadi air itu tidak sempat masuk ke dalam lagi, jadi itu jadinya dia mengalir di atas permukaan, jadi tidak sempat. Secara natural kalau yang dulu itu menyerap harus ke dalam tanah. ada dataran banjir itu sebenarnya memang untuk air terus sementara berasa itu kan menyerap sebagian masuk ke dalam. Ya itu. Nah, yang di hulunya masih nyerap. Nanti menjadi air tanah. Air tanah yang bisa dimanfaatkan pada musim hujan, musim kemarau. Seperti itu. Idealnya sih begitu. Ya ini kondisi alamnya memang begitu. Jadi Alam gitu, cuman kitanya berubah sehingga alamnya jadi terkoreksi gitu ya. Terkoreksi kayak harga saham terkoreksi. Jadi ya satu ya karena dari faktor iklimnya sendiri, faktor dari manusia memperparah kondisi, iya gitu. Seperti itu. Tapi Ingat nggak? Lihat, Pak. Kita kan pernah tinggal di Selandia Baru ya. Nah, itu bagaimana orang pemerintah di Selandia Baru membangun rumah-rumah gitu ya, rumah-rumah yang di mana daerah yang perbukitan seperti itu, gunung seperti itu kan, rumah-rumah ada di situ gitu. Tapi pohon-pohonnya nggak ada satupun yang ditebang. Gimana aja? Jadi bikin jalan itu ya dengan tidak mengganggu, mengurangi seminimal mungkin gitu ya, mengganggu dari perubahan dari si lahan itu sendiri. Tidak ada line clearing, hampir nggak ada. Line clearing itu mesti dibabat habis kemudian dibangun perumahan, hampir nggak. Rumah itu dibangun di antara pohon-pohon lah seperti itu. Itu yang terjadi kan. Ingat nggak ada pohon yang di jalan itu, jalannya akhirnya dibelah dua supaya pohon yang tengah itu tetap dijaga. Atau pohonnya tiba-tiba kayaknya misalnya jalannya mesti belok begini hanya karena di sini ada pohon tertentu seperti itu. Pohon yang dilindungi ya. Nah, Kayak Kauri Kingdom, Kauri gitu ya. Kalau nggak salah pohonnya apa ya? Kauri. Ya itu. Tapi di jalan-jalan di Indonesia juga banyak loh. Di tengah jalan tiba-tiba ada tiang listrik. Bener kan? Coba penonton suka ketemu nggak jalan tiba-tiba ada tiang listrik agak ke tengah gitu? Ya itu karena tadinya memang tiang listrik di situ, jalan diperlebar jadi pindah ke pinggir. Jadi ada tiang listrik ya. Jadi tiang listriknya dilestarikan, jalannya yang mengalah. Bahaya sebenarnya. Malah nabrak tiang listrik. Oke, balik lagi ke sana. Tapi kalau kita lihat sih di waktu kita tinggal di New Zealand dulu ya, kita mama sama papanya juga sama Kiki juga pernah tinggal di New Zealand dulu. Di situ setiap akan pergantian musim, terutama ke musim dingin ya, di mana suka banyak hujan gitu ya. Itu
itu ada semacam apa ya, bukan razia ya, tapi inspeksi ya, inspeksi ke rumah-rumah ngelihat gorong-gorong itu pada ketutup nggak gitu. Jadi mereka melakukan inspeksi. Kata Iya. rumah kita juga dulu suka Iya. didatengin ya, diliatin gorong-gorongnya tertutup apa enggak gitu. Heeh. Sehingga begitu hujan banyak, airnya lancar ngalir ya, benar nggak sih? Iya. Di kita mungkin belum sampai ke sana kali ya. Iya, ya itu bagian dari tata kota ya, desain yang bagaimana itu kotanya, kotanya planningnya bagus, ya perencanaannya pasti, desainnya jadi bagus disiapkan. Di sana kan hampir apa ya, kita nggak ngeliat selokan ya. Iya, selokannya enggak terlihat. Jadi kita ya mungkin di bawahnya, kalau kalau Di di bawah itu ada selokan. kalau kayak di film-film lah gitu ya, selokannya itu ada di dalam. Jadi kayak ada gorong-gorong gede di bawah itu yang kita nggak tahu gitu. Di atasnya tuh nggak ada. Kalau di kita kan banyak sekali tuh kali-kali kecil samping jalan gitu yang orang bisa keperosok ke dalam. Kalau di sana tuh nggak ada sama sekali ya, nggak ada kita lihat. Iya, jadi memang ada selokan di situ. Nah, kalau di pemerintah sana kan memang tanggung jawab dari si household, jadi pemilik rumah atau yang di Tinggal rumah di situ. tersebut, itu adalah dari rumah itu drainase buangan itu sampai ke tempat tertentu, lokasi tertentu. Nah, kalau sudah jatuh dari sana itu tanggung jawab dari pemerintah kota. Ya, pemerintah kota melakukan inspeksinya seperti itu. Jadi melihat apakah itu airannya lancar, ada sumbatan atau enggak. Kalau di ini sendiri kan, di apa namanya, di kita sendiri kan sekarang di Jakarta, di Bandung, di daerah Jawa lah, itu kan hujan terus nih, hujan deras beberapa hari. Tapi kalau dengar-dengar dari teman-teman yang di Sumatera gitu ya, di Padang gitu, sempat ada beberapa baca gitu, apa status mereka bilang alhamdulillah hujan gitu, mereka malah kekeringan di sana, padahal kita kan kayak deket gitu ya. Itu gimana sih? Ya, alhamdulillah kita berada di Indonesia yang variasi iklimnya luar biasa. Iya ya, padahal iya maksudnya Jawa gitu. Kalau yang masih di garis-garis bawah ya, bawah Katulistiwa gitu, Jawa, Bali, Lombok gitu. Jawa itu hujan, Bali masih hujan, Lombok tuh udah kering gitu. Terus ke baratnya Sumatera itu yang agak garis atas Katulistiwa itu kan kering, lagi kering-keringnya sekarang di saat Jawa lagi hujan-hujannya gitu. Susah juga ya. Iya, jadi memang kita kan berada di benar-benar di khatulistiwa ya, Indonesia inilah ya, seperti itu. Jadi daerah khatulistiwa itu sendiri jumlah panasnya itu beda dengan yang ada di agak ke selatan seperti itu. Nah, kemudian dipengaruhi juga dengan daratan yang cukup luas ya, Asia dan Australia. Australia ini yang lebih besar pengaruhnya karena itu luas dan seringkali membawa kering kalau daerah situ. Kalau seandainya di daerah ke arah ke Asia, kemungkinan banyaknya laut dan sebagainya seperti itu, sehingga dia lebih dekat laut lah ya, laut Cina Selatan dan sebagainya, sehingga bawa uap air kalau dari sini kering. Nah, ada perubahan arah angin gitu karena kondisi tropis kita, karena beda tekanan di antara Asia dan ini pada musim panas dan musim dingin lah di Eropa ya, musim panas dan dingin Eropa seperti itu. Itu yang terjadi perubahan bolak-balik angin arahnya sebelah situ, sehingga bentuk iklimnya bervariasi gitu. Jawa, kemudian terutama daerah Nusa Tenggara itu banyak dipengaruhi oleh iklim di Australia yang cenderung kering, sedangkan daerah sana cenderung lebih banyak hujan seperti daerah Sumatera atau daerah utara seperti itu. Nah, kalau di daerah Pasir Tengah itu, nah itu fenomenanya beda lagi dengan yang daerah kita gitu, karena semacam apa ya, kalau ini transisi antara selatan dan utara. Nah, ini berada di transisinya gitu, sehingga fenomenanya jadi beda lagi kayak gitu. Beda pengaruh dari garis khatulistiwa itu. Padahal garisnya nggak ada. Ribet banget
banget ya ngomongin cuaca ternyata ya. Ah, terus nanti kalau lagi loh di Indonesia Timur, Indonesia Timur pengaruh dari apa Samudra Pasifik budayologi. Itu yang namanya orang nyebutnya El Nino, La Niña gitu ya. Pengaruh itu pengaruh dari besarnya dari Pasifik. Oh. Kalau seandainya terjadi perubahan temperatur di situ yang kemudian menjadi cenderung jadi dingin di daerah Pasifik itu, karena ini ya perputaran bumi kan jadi ini kan ini ya muternya gini ya katakanlah kayak gitu, bayangkan matahari di sini bulan di sini, sehingga gerakan itu selalu tekanan air itu selalu lebih tinggi tekanan daripada dari sini, jadi dari timur itu jadi cenderung bukan cenderung selalu arus laut dari ngalir dari arah timur ke barat. Nah, Indonesia itu dilalui arus itu kayak gitu, melewati pulau-pulau di situ. Nah gitu. Nah karena kita melewati dari situ, jadi ada pengaruh dari Pasifik. Kalau di sininya ekstrim dingin, ya, udara dari suhu air laut ya, Air laut. di Pasifik itu cenderung dingin, sehingga menyebabkan itu evaporasi lebih rendah. Akibat evaporasi lebih rendah pada saat ini itu menyebabkan kita kekeringan. Itu yang menyebabkan ekstrim kering di Ekstrim Indonesia. kering. Itu yang kita sebut dengan El Nino. El Nino kayak gitu. Tapi kalau saat ini lebih panas daripada normal kayak gitu, itu menyebabkan banyak sekali evaporasi di Indonesia. Ya. Itu menyebabkan ekstrim jadinya jadi hujan yang cenderung besar. Jadi emang iya, belum lagi nanti konversi dari sini hubungan, nah justru ini ketemu arus di sini akhirnya jadi diem di situ, akhirnya hujan banyak di situ, ya udah banyak. Itu orang-orang yang itulah. Ini lagi nih. Tadi kita lupa tuh ngomongin karena hujan banyak nih. Landslide, Kenapa? longsor gitu. Nah tadi kalau banjir atau kekeringan kita adaptasi seperti itu. Kalau landslide ada sih nggak sih kita? Kalau banjir atau kekeringan gitu kan kita bisa lah ini ya ada early warning system atau apa gitu. Kalau landslide gimana? Apa landslide tuh Longsor. Longsor. Itu gimana caranya? Apanya? Apakah ada sesuatu hal yang kita bisa adaptasi selain pindah ya? Atau pindah itu termasuk adaptasi juga? Pindah itu bisa dianggap suatu adaptasi kalau kita memang merencanakan. Jadi kita adaptasi kita biasa hidup di sini dan ternyata kondisinya berisiko seperti itu, dan kita dengan kapasitas kita secara individu mungkin ya merencanakan pindah ke lokasi lain yang kira-kira lebih aman itu kan adaptasi. Ya. Atau kalau seandainya itu satu komunitas dan ini bagaimana merelokasi suatu wilayah, suatu desa pindah ke tempat lain yang kira-kira lebih aman, itu bentuk adaptasi terhadap ancaman yang ada di situ ya. Ya itu bagian adaptasi juga gitu. Tapi apa bedanya dengan mitigasi? Nanti gitu lagi. Ya udah lah, nggak usah banyak banget. Soalnya karena yang banyak diomongin orang memang cenderung mitigasi ya, mitigasi bencana. Bencana itu dalam arti bagaimana bencana tidak terjadi, bagaimana tidak terjadi kepada manusia, tidak ada manusia yang rugi, meninggal dan seperti itu, properti tidak hilang seperti itu. Itu mitigate dari bencana. Bisa juga dengan hal-hal yang sama seperti yang tadi. Bisa relokasi pindah dan itu juga kondisi yang kita sebut memitigasi dari bencana, menghindar dari bencana, potensi bencana. Terus gimana longsor tadi ya? Longsor. Seperti tadi nggak jawab pertanyaannya. Sebenarnya sudah ada teknologi untuk itu. Oh ada ya. Sudah. Tinggal sekarang kita lihat bentuk longsor itu seperti apa sih? Tanah longsor itu macam-macam bentuknya. Paling tidak ada yang bentuknya gerakan yang pelan, itu terus ada reka-reka nendat. Itu kita sebut nendatan atau blok yang turun. Tapi ada juga yang modelnya itu adalah karena modelnya jenuh, saturated, kemudian seolah-olah jadi kayak bubur. Gitu. Dan itu biasanya hanya di daerah agak yang dekat ke permukaan. Bisa seperti itu. Karena cenderung katakanlah curah hujan yang
tinggi ya. yang cukup lama. Jadi bukan Oh. hanya tinggi, Oh. cukup lama sehingga dia bentuk jenuh, sehingga terjadi ada perbedaan di tanah yang tadinya banyak air, kandungan air ada yang tidak, karena ada pelapisan secara geologi di atas, macam-macam lah seperti itu. Sehingga yang ini tuh jadi kayak bubur ya, ini pas karena pengaruh gravitasi. Oh, Seperti jadi satu lapis atas saja yang Ya, sep gitu cenderung ya. seperti itu. Sebagian yang itu yang seperti jadi bubur seperti itu. Nah, cenderung tipe-tipe longsoran itu yang bahaya. Karena kecepatannya tinggi. Oh. Langsung brok. Kayak gitu. Dan bisa jauh. Oh. Kalau yang model nendat itu dia bergerak karena itu biasanya karena dalam, kondisinya dalam, tanahnya dalam, kemudian memang titik jenuh, perbedaan jenuh dan ini juga di dalam sehingga jadinya pelan. Tapi nah kalau yang modelnya seperti itu kalau besar, kadang-kadang orang bergerak ya hanya berbeda jadi tempatnya tapi tidak mempengaruhi rumah masih tetap aja bisa tapi bergeser gitu kan. Tapi kalau model yang tadi itu model luncur kayak jadi bubur jadi luncur kayak itu kayak debris kayak apalagi itu nggak tahu. Kayak flow kayak mud flow lah. Mud flow ya kayak jadi lumpur ya, karena tanah jenuh itu mengalir Air bah gitu ya. ya kayak gitulah. Tanah bah. Nah itu tidak melihat pada kondisi ini hutan yang bagus atau enggak ini kondisi alam itu sudah jadi bisa jadi kondisi alam jadi kondisi yang hutannya pun masih bagus bisa terjadi begitu. Tergantung dari tanahnya kali ya, dari jenis tanahnya. Jadi kalau tanahnya itu disiramin air terus-menerus, lama-lama Kondisinya. bisa membubur gitu ya. Iya, soalnya kan kita suka lihat tuh kalau Dan kita itu- lewat luar kota kan, tahu-tahu itu Udah lereng itu kalau lereng itu itu ya kok ada coaknya gitu. Itu kan itu habis itu ya kayaknya habis longsor gitu ya. Betul. Jadi itu nggak terpengaruh apakah itu karena penebangan hutan atau enggak, itu tetap longsor ya tetap longsor ada gitu. pengaruhnya. Ada pengaruhnya juga. Tapi ya tidak. Jadi pohon-pohon yang ada itu memang punya dua peran sih sebenarnya dalam konteks longsor ya, dalam konteks longsor. Pertama kalau pohonnya besar dan ini itu Akarnya akarnya dalamnya dalam gitu ya. kayak gitu dia semacam menjadi anchor, Anchor nahan gitu. nahan. Tetapi dia berat itu dia jadi lebih mudah juga secara gravitasi dia bisa dorong gitu. Jadi itu dua mata kayak mata Bisa. pedang gitu ya. Mempercepat longsor dan juga menahan longsor gitu. Iya, men-trigger bukan men-trigger ya, cenderung dia menjadi beban longsor yang menyebabkan mengurangi kestabilan lah. Jadi ya, sehingga dia lebih mudah. Ada dorongan curah hujan yang lebih dan tambah gempa. Dulu kan pernah kejadian di Jakarta di Padang ya. Memang jenuh dan sebagainya, terus kejadian gempa, akhirnya banyak longsor-longsor juga di bukit-bukit. Itu karena kondisi emang sudah jenuh Tambah sama goyang. ini. Langsung cepat ya mendorongnya. Ya yang kayak gitu. Iya iya. Iya, kalau ini apa namanya? Warning sistemnya ada kok. Oh ada ya warning system. Tapi kan kita masih sering tuh dengar, wah tanah longsor di sini akibat hujan gitu kan? Kalian tipenya luncur memang nggak susah kalau dibuat jadi warning system. Jadi tapi daerah yang mungkin cenderung terjadi nendat atau tanah turun kayak gitu, nah itu bisa dimonitor. Jadi kalau kita bisa identifikasi mana yang kira-kira punya risiko atau potensi untuk longsor, akhirnya terus dipasang alat-alat lah, alat-alat yang mengukur kalau terjadi pergerakan. Nah ini tanda-tanda ini akan jadi longsor. Jadi penduduk harus segera evakuasi. Dan itu pernah kok yang berhasil seperti itu. Ada juga yang berhasil itu. Bagaimana ngajari penduduk juga, ini loh tanda-tanda kalau akan longsor, kalau sudah ada rekah di daerah-daerah seperti ini, puncak-puncak tertentu, itu tanda-tanda itu akan longsor. Mohon hati-hati, jangan berada di situ gitu. Nah untuk daerah-daerah yang seperti itu dipetakan, sudah ada dari peta-peta untuk rawan longsor itu sudah dibuat peta-peta seperti itu. Nah kalau daerah seperti itu sudah, dan kemungkinan untuk memindahkan orang memungkinkan, silakan tuh tanah itu digunakan untuk budidaya dan sebagainya, tapi tidak untuk yang misalnya Tempat untuk tinggal. tempat tinggal atau untuk publik ya seperti jadi kota atau jadi Pemukiman gitu kan. ya atau sekolah lah atau apa kayak gitu.
dihindari yang kayak gitu. Oh gitu. Iya ya. Soalnya kita itu kan Tapi apa? kalau masif longsor gede, munculnya panjang ya, itu ya susah Itu ya. udah nggak bisa Terus diapa-apain. nimpa desa sih. Di Indonesia sendiri itu kan terkenal banget tuh, banyak banget bencana-bencana gitu ya, banyak banget. Itu dan ada bencana yang sesekali gitu ya, yang apa namanya, yang sulit lah kita apain, misalnya kayak gempa kayak gitu ya, memang daerah kita daerah gempa. Tapi ada beberapa bencana juga yang sebenarnya yang nggak tahu nih, ini apakah karena manusia atau memang karena alam atau bagaimana gitu. Misalnya kayak salah satunya banjir, yang satu yang kita belum bahas itu kebakaran hutan, tapi nanti kita bahas ya, kebakaran hutan. Tapi yang kayak banjir gitu kan, kita juga dengar sih negara lain, Australia juga pernah kebanjiran gitu, bener kan? Pernah banjir besar. Di Thailand dulu juga pernah sempat banjir gede gitu. Tapi terus udah enggak di mereka itu. Apakah karena cuaca di situ tuh balik lagi ke normal seperti biasa, ataukah gimana sih? Atau di kita aja yang nggak normal gitu, setiap tahun nggak normal, setiap tahun ada banjir gitu, atau gimana sih? Iya, pertanyaan yang bagus. Kan penasaran nanya sama ahlinya. Kalau ntar kita asal-asal ngomong nggak nanya sama ahlinya nanti Ya itu repot. tadi ceritanya itu ya, kita kalau balik masalah desain kondisi ya, seperti kondisi yang benar-benar ekstrim itu memang biasa terjadi, walaupun frekuensinya cuman tadi kan ada yang mungkin satu probability kejadian itu dalam 100 tahun, itu kan hitungan seperti itu. Itu kan cuma diambil dari data sekian lama gitu seperti itu. Nah mungkin dalam hal data mereka lebih bagus sehingga desainnya seperti itu. Jadi dia bisa mendesain dengan risiko yang diambil adalah 1 dari 100 tahun kejadian. Kalau berarti itu acceptable risk, dalam arti kalau terjadi itu sekali 100 tahun ya gimana lagi, itu memang. Kalau dibikin resikonya yang lebih gede lagi, itu mungkin biaya untuk membuat desain gorong-gorong, desain kota mungkin lebih mahal ya, seperti itu. Jadi ya, perbandingan di situlah orang melihat resikonya mau diambil berapa kayak gitu. Jadi itu satu kondisi adalah itu. Dan mungkin memang suatu kondisi yang beda mungkin dengan Indonesia ya, dalam arti cuacanya, bentuk kondisi ekstrimnya seperti itu. Banyak kok sebenarnya banjir tempat-tempat lain yang gila-gilaan, yang mungkin masuk ke dalam berita itu kan, yang berita global itu kan kalau memang kondisinya ekstrim gitu. Kalau kondisi biasa banjir mungkin nggak diberitakan, padahal mungkin sama juga sama kita. Bisa sih. Tapi kita selalu masuk berita global kok. Jadi kita Ya, kita selalu ekstrim. ya dalam arti mungkin desain kita belum sesuai dengan kondisi yang sekarang lah, kondisi terjadi perubahan. atau kita desain terus ternyata udah lebih ini lagi gitu. Banyak hal ya jadi dari situ. selain desain teknis dari infrastruktur untuk drainase, untuk penataan airnya untuk daerah satu kota seperti itu, juga bagaimana penanganan di daerah hulu dan sebagainya, itu menjadi suatu hal yang menjadi satu kesatuan lah seperti itu. Ya, itu yang mungkin membedakan kita dengan negara lain mungkin ya, walau nggak tahu ya, seperti itu. Di Selandia Baru itu dulu kita sering ngalamin banjir loh, di daerah Waikato river bagian tertentu banjir, dan makin lama makin sering loh. Oh gitu. Tapi kok nggak ada ini, maksudnya nggak ada korban? Dalam arti itu air banyak, tapi karena airnya melimpah, banjir jadi sering. Cuman manusianya nggak banyak dan nggak terlalu besar korbannya lah, seperti itu. Beda mungkin tempat kita lebih padat kali penduduknya. Jadi berasa banget ya. Makanya karena ada manusia yang kena, properti yang kena, Jadi itu bencana. dianggap jadi bencana. Tapi kalau di sana sih enggak gitu loh. Padahal airnya tinggi di Waikato River itu. Banyak. Atau mungkin kita adaptasinya mesti kayak di ini kali ya. Di Venice itu ya, Venesia apa? Di
Venesia supaya kita tuh ya transportasinya pakai perahu. Tapi kalau kita lihat nih, Bayang sih kalau itu menjadi suatu kajian yang makin rutin, makin itu mungkin orang akan punya perahu karet yang siap dipompa terus pada saat begitu musim hujan pakai perahu karet, begitu musim panas pakai mobil itu gitu. menyiapkan itu. Nanti kalau harus ada apa, sudah tahu mau dibawa kemana, barang-barang bisa tahu di perahu karet, barang-barang yang diperlukan untuk diamankan pergi kemana. Iya. Siapa tahu punya anak kecil, dari mana taruh ke sana, taruh ke mana. Mungkin itu menjadi suatu hal yang biasa ya, menjadi itu. Yang susah itu adalah kalau sudah tahu bahwa kondisi ya inilah ya, fenomena bahwa ini suatu kejadian yang terus menerus dan ada cost di situ dan kita tidak berbuat apa-apa. Nah itu ada. Mungkin berbuat sesuatu tapi hanya Kurang jatuhnya, nggak jadi apa ya, kayak bantuan yang diharapkan seperti itu. Jadi dari kapasitas dari individunya itu kurang untuk bisa keluar dari situasi itu. Nah, bagaimana kita bisa meningkatkan orang untuk bisa memiliki kapasitas di situ? Itu kan apa ya? Kapasitas itu masyarakat itu kan nanti kapasitas ekonomi ya. Ya lagi-lagi itu masalah pembangunan. Manusia ekonominya yang mesti bangun. Nah, jadi salah satu cara untuk memperkuat, nah ini ngomong adaptasi ya, balik lagi masalah yang balik lagi. Salah satu cara untuk memperkuat adaptasi, membuat kapasitas ya membangun ekonomi. Ya kalau orangnya mampu, secara kapasitasnya tinggi, dia bisa beradaptasi gitu ya. Apakah dengan pindah ataukah dengan memperbaiki ininya sendiri gitu, rumahnya atau apa, jalan di sana gitu kali ya. Iya, menyiapkan rumahnya lebih tinggi lah, lebih apa, kemudian dia siap, nyediain perahu karet lah atau apa, ya kan itu kan suatu bentuk kondisi. Betul juga sih. Tadi kita sempat ngomong ini kebakaran hutan. Ntar lagi kan habis ini kan terus kering kan, di Sumatera kan udah mulai kering. Kemarin aja di sini kebakaran kebanjiran, di sana dengernya ada kebakaran. Padahal di sini diekspor aja airnya ke sana gitu ya. Kalau bisa seperti itu. Kalau ada Superman gitu ngangkutin air. Maunya awannya dipindah ke situ. Awannya pindahin ke situ gitu. Kalau bisa didorong awannya kan siapa tahu suatu saat akan ada teknologi seperti itu. Nah, itu apakah tiap tahun juga kita mengalami hal yang sama kan, bencana kebakaran hutan? Mungkin itu nggak ada manusianya, tapi mempengaruhi secara ekonomi kan, karena biasanya mengganggu. Tidak ada manusia, maksudnya gimana? Yang kebakar di hutan. Oh, nggak ada korban. Tapi ini juga manusia, ya, iya korban manusia. Selain ini pernafasan ya, kesehatan, kualitas udara. Terus tapi secara ekonomi kan menghambat karena penerbangan jadi terganggu, perekonomian jadi terganggu. Sempat ada tahun berapa yang kebakaran hutan yang cukup hebat yang sampai bermasalah banget di Sumatera kalau nggak salah itu ya, yang harus waktu itu sampai ingat pemerintah Singapura mau ini ya iya yang kayak gitu komplain ya itu tiap tahun sih ada ya. itu gimana sih, apakah itu kan lebih masif lagi ya, lebih gede lagi dibandingkan banjir Jakarta, banjir Bandung, banjir daerah-daerah Semarang lagi banjir kan ya, beda lah. Terus gimana itu kan gede banget. Apakah ada yang bisa kita lakukan nggak sih? Itu kenapa kok bisa selalu ada kebakaran hutan dan kita nggak bisa mencegahnya gitu? Tapi kalau kita lihat ya di negara-negara seperti Amerika itu juga selalu ada kebakaran hutan kan, dan Australia juga selalu ada kebakaran hutan juga gitu. Nah, apakah kebakaran hutan itu tuh sama nggak sih dengan di sana gitu? Maksudnya sesuatu yang kita nggak bisa cegah gitu tuh, itu udah secara alami ada kebakaran hutan atau gimana sih? Yang namanya kebakaran, terutama kebakaran hutan itu selalu ada 3 hal yang bertemu bersamaan, 3 kondisi. Satu adalah ada bahan bakarnya. Nah, bahan bakarnya untuk kebakaran hutan itu adalah biomass, dalam arti pohon-pohon itu tuh bahan bakar lah dianggap. Kan basah. Nah, itu satu kondisi bahan bakar, ada pohon atau biomass yang akan bisa jadi bahan bakar lah untuk ini.
Yang kedua, ada satu kondisi lingkungan. Mhm. Dalam arti itu kering, kondisi yang kering, sehingga karena dia kondisinya kering, alang-alang kering lah, pokoknya kering lah, seperti itu, dan itu kondisi kering sehingga itu mudah terbakar. Yang ketiga adalah ada pemantiknya, pemantik kebakaran itu. Nah, pemantiknya ini sering kali ini faktor manusia. Apakah secara accident terjadi, puntung rokok lah atau apa kayak gitu. Atau orang kalau di Australia pernah kabarnya karena orang habis camping lah. Lupa matiin api. Itu kondisi itu terus jalan kayak gitu ya atau nah itu terjadi nantinya. Ada juga sih yang kondisinya itu mungkin secara alami itu ya, bisa dari petir siang bolong, mungkin petir dari kondisi kering menghantam kayak gimana terjadilah Api gitu, terus kena atau api, kondisinya sangat-sangat kering banget, panas banget ya, kemudian ada gesek-gesekan dari pohon batang-batang kayak gitu, kalau malah jadi panas jadi kebakar gitu. Ya, itu kondisi yang sifatnya natural, tapi jangan untuk khusus Indonesia yang panasnya nggak seperti kayak di Australia atau di mana, kadang-kadang Australia panasnya lebih tinggi atau Amerika gitu. Nah, Panas banget ya, pas ekstrim panas itu bener-bener panas di situ sih ya. Bisa sampai 40 derajat, 46 derajat seperti di situ Celcius loh ya. Nah, itu ya itu kondisi yang tiga kondisi itu terjadi seperti apa. Itu natural itu. Nah di Indonesia itu cenderung karena faktor ini, faktor manusia. Maksudnya? Nah manusia ini sudah dari dulunya melakukan land clearing, pembersihan lahan itu menggunakan api. Dibakar gitu, Iya. untuk pertanian. Sudah kebiasaan situ. Sekarang ingin mengubahnya supaya tidak membakar. Nah itu agak sulit. Bukan agak sulit, memang sulit, suatu kebiasaan. Karena membakar tuh paling murah. Daripada dipotongin, akarnya diambil terus dicabut gitu kan. Terus itu land clearing lebih mudah. Dengan model bakar. Walaupun secara aturan sekarang sudah tidak boleh lagi, ya, seperti itu. Jadi kalaupun membakar pun harus terbakar yang dikontrol. Kalau dia Gimana cara membakar kontrol itu, hutan kalau yang terkontrol, ya batu persiapan. Jadi kalau seandainya yang maksudnya membakar secara terkontrol itu adalah kita sudah tahu nih area yang akan kita cleaning. Jangan-jangan nanti didengar contoh lagi. Tapi ini teori ya, teori aja seperti itu ya, lakukan, dan resikonya sih selalu ada. Jadi dibikin seperti land clearing ini, terus dibikin tahu dulu ini arah angin kemana, supaya tahu amannya apa enggak. Kira-kira terus kemudian ada dikasih pembatas, pemisah gitu loh. Ini yang di clearing, ini yang tidak gitu seperti itu. Dan diberikan semacam kayak di cut gitu tertentu supaya dipotong, kayak digali gitu ya. Ya kayak dipotong jalurnya, jadi api itu tidak akan merambat ke sana. Jadi ini kontrol kan bahan bakarnya dikontrol kan, seperti itu. Ya, Oke. Seperti itu. Nah itu namanya yang kita sebutnya kontrol fire kayak gitu, fire yang di manage dan kontrol seperti itu. Nah, kecuali kalau lompat api. Persoalannya di Indonesia terutama di lahan gambut, tanahnya itu tanah yang kandungan karbonnya tinggi misalnya, yang mengandung dia semacam batu bara muda. Mudah terbakar berarti. Kalau seandainya dia dalam kondisi kering, nah itu kemudian itu terbakar. Nah kalau sudah terbakar di dalam, susah matiin. Itu api itu ada di dalam, cuma nggak kelihatan. Dia api dalam sekam gitu. Nah, api di dalam tanah. Oh gitu? Iya, terjadi. Itu kalau seandainya dibakar, dibongkar itu, ini ada api nggak ya di sini? Ini habis bakar, dibongkar sana ternyata apinya masih ada, gitu. Bisa keluar, kayak batu bara di dalam itu, batu bara muda. Nah, dulu secara tradisi, ladang berpindah, kayak itu kan kita menyebut sering ya, orang kampung-kampung melakukan sistem ladang berpindah gitu. Itu kan bukan di tanah, orang nyebutnya peatland lah sekarang ini, daerah apa sih peatland itu? Daerah pit. Ya. Apa itu? Yang banyak mengandung karbonnya seperti itu. Daerah gambut.
Ya, gambut. Bisa tahu. Ya seperti itu. Nah, kalau daerah gambut begitu, sebenarnya biasanya kandungan airnya gede, banyak gitu airnya seperti itu. Hanya kalau ada kondisi tertentu dengan kondisi iklim sekarang yang kondisi sering kali kalau kering itu ya benar-benar kering lama sehingga itu menjadi akibat kering banget seperti itu. Nah, itu menjadi tanahnya pun jadinya mudah terbakar. Bisa terbakar gitu. Jadi kalau di atas terbakar nanti tanahnya di dalamnya juga bisa akar-akarnya pohonnya kebakar dan bisa juga tanahnya juga terbakar gitu. Dan itu agak susah mesti menginikannya. Bukan agak susah, susah banget. Susah banget ngematiin Matiin di atas, apinya masih ada di bawah kok. Dan nggak tahu di mana, nggak kelihatan gitu ya. Iya, siram. Jadi ya ada sih teknologi invensi dari orang kayak gitu bagaimana supaya menyeram itu. Jadi kayak dimasukkan alat bor, masukin di situ, masuk alat pipa gitu yang kayak di bor gitu, masukin habis itu semprotkan air segitu banyak supaya di sananya jadi kering gitu. Jadi basah. Jadi basah gitu ya, supaya dia berhenti ya. apinya, gitu. Seberapa sukses ya susahnya. Ya harapannya, jadi terus gimana harapannya? Ya berharap hujan. Jadi secara alami mati sendiri gitu ya, karena basah tanahnya ya. Jadi untuk kondisi tersebut, itu kan berarti ada daerah-daerah yang risikonya lebih besar. Dan itu harus ada semacam penguatan dari hukum ya, law enforcement, bahwa untuk daerah-daerah seperti itu tidak boleh dilakukan cara land clearing ataupun upayakan jangan ada accident kebakaran dari manusianya. Itu sih ya, yang diharapkan. Nah, sebenarnya kok bisa ada lahan peatland atau lahan gambut itu sih? Kok bisa ada gitu? Kok bisa ada? Iya, maksudnya di mana, bagaimana bisa terjadi peatland itu? Jadi gini, peatland itu hampir semua di wilayah bumi ini ada, di banyak ya. Di Skandinavia daerah dingin pun ada, daerah mana itu ada. Dan daerah tropis ini agak istimewa banyak karena apa? Peatland itu kayak daerah rawa sih sebenarnya. Rawa, kemudian banyak sekali tanaman-tanaman organik seperti itu kan. Terus kemudian dia mati, terbenam, ya terus lama-lama kan jadi batu bara seperti itu. Dia mengisi ke dalam di situ. Nah, ke daerah tropis karena dia tumbuhnya cepat, gitu, sehingga biomasnya juga banyak, sehingga menanamkan di daerah situ ya. Oh, makanya jadi menumpuk situ. Itu banyak sekali zat organiknya masuk ke dalam seperti itu, menjadi lama-lama kemudian dia terurai menjadi kayak menjadi padat gitu di dalamnya, seperti itu menjadi kayak batu bara lah, batu bara muda lah orang. Jadi kayak memadat organik. Enggak memadat lah namanya, tapi numpuk gitu. Numpuk. Tumpukan-tumpukan yang terus-menerus beratus tahun ya kayak gitu. Betul. Dan di daerah tropis banyak banget gitu. Iya, daerah tropis banyak, nggak hanya tropis sih, tapi yang saya kira banyak lebih cepat di daerah tropis itu mengisinya karena dia biomasnya lebih banyak ya. Rumit juga ya masalah bencana. Iya, jadi nah kenapa kok kita jadinya malahan memanfaatkan tanah di daerah seperti itu? Iya, kenapa kok? Iya, itu pertanyaannya. Kenapa kok kita melakukan di situ land clearance gitu? Dulu kan orang berladang, sekarang kan nggak berladang lagi kan? Maksudnya ya nggak buka ladang baru. Apa setiap saat orang-orang kita, maksudnya masyarakat Indonesia itu membuka ladang? Jadi baru. Ini itu satu pilihan untuk orang melakukan budidaya tanaman lah ya, seperti itu, berusaha seperti itu. Yang tadi mungkin peatland atau daerah gambut seperti itu dianggap daerah yang tidak produktif, bagaimana dia jadikan daerah yang bisa produktif seperti itu, apakah untuk bertani dan sebagainya. Keuntungannya adalah jumlah airnya cenderung banyak ya, daerah rawa itu, sehingga dengan begitu kan buat bertanam itu kan perlu air ya, seperti itu, sehingga airnya walaupun kadar pH-nya cenderung lebih rendah dan nanti tingkat keasaman lebih tinggi seperti itu. Tapi ada jenis-jenis tanaman yang bisa
tumbuh di situ malah. Seperti itu. Dan ada juga tanaman-tanaman yang memang rakus air jadinya akan untung berada di situ katakanlah. Seperti itu. Ya, banyaklah tanaman-tanaman. Makanya itu dibuka gitu. Itu dipakai. Dulu kan di daerah Kalimantan, daerah itu dibuka untuk pertanian 1 juta hektar padi ya rencana, tapi gagal ya. maksudnya bukan ini, tapi kan nggak sustain ya. Mungkin masih ada dipakai sebenarnya, mungkin juga nggak, tapi nggak terlalu itu lagi. Tapi kerusakannya luar biasa sih sebenarnya, kerusakan alamnya luar biasa di situ. Di Kalimantan itu Enggak hanya Kalimantan. Akibat itu pembukaan. Ya, karena daerah peatland itu kan memang daerahnya airnya banyak, tapi karena untuk supaya itu bisa ditanami dan sebagainya, kadang-kadang airnya itu diturunkan. Ya, kalau airnya terlalu banyak itu orang nggak bisa nanam, nggak bisa, alat nggak bisa masuk ke situ, kayak gitu kan, sehingga akhirnya airnya di bendung-bendung. Air yang sungai yang mengalir menuju ke suatu, supaya apa? Supaya terjadi ada suatu kondisi airnya berkurang sehingga itu bisa diolah, bisa dipakai buat tanam seperti itu. Tapi akibatnya peatland itu memang harusnya dia memang selalu dalam kondisi basah. Kalau dia tidak basah, cenderung agak kering, lebih mudah terbakar, kan gitu jadinya. Iya. Dan kondisinya dengan kondisi perubahan iklim sekarang itu penyumbang CO2, salah satu penyumbang CO2 yang besar. Kalau dia airnya berkurang berarti akan mudah terurai, terjadi dekomposisi atau juga lah seperti itu. Akibatnya dia akan CO2-nya akan banyak yang terurai. Kira-kira nih untuk kita gitu ya, masyarakat Indonesia lah, kita tinggal di Indonesia gitu. Kita pertama itu kita ngandelin pemerintah dong ya untuk tata kota, tata aturan, penegakan aturan sehingga orang menjalankan aturan dan bencananya makin kurang gitu. Tapi selain itu di kita sendiri gimana sih kita bisa supaya kita bisa beradaptasi lah gitu, selain yang dibilang tadi tuh ya kita begini tuh. Tips-tips di akhir ini nih, gimana sih caranya supaya kita terhadap bencana itu bisa beradaptasi? Ya, bukan terhadap bencana ya. Kalau bencana kita upayakan kita menghindari bencana, kita mitigate seperti itu. Tetapi kondisi ini adalah kondisi kita tahu ada suatu fenomena alam yang memberikan risiko kepada kita seperti itu ya. Misalnya saja kayak banjir, kita tahu kondisi seperti itu. Ya kita harus bersiap-siap menghadapi persiapan itu secara apa ya. Karena kita tidak bisa menghindar, terpaksa kita harus berada di. Kalau seandainya kita tidak bisa menghindar dan berada di situ, ya kita harus siap-siap secara ini, menyiapkan sendiri, secara pribadinya seperti itu. Kalau jangka panjang mungkin kita bangun rumah yang lebih bagus, lebih tinggi seperti itu ya, untuk menghindari itu. Tapi kalau jangka pendek ya mungkin kita melihat mana daerah-daerah mana yang kita tahu evakuasi kemana sih gitu. Dari sisi RT RW kesiapannya seperti apa sih, misalnya kayak gimana dari sisi komunitas ya, untuk kalau seandainya terjadi bencana kan biasanya tahu itu kira-kira kita kemana gitu. Sama ini mungkin ya, biasanya kita kan mengharapkan bantuan pemerintah atau masyarakat. Mungkin kalau kita udah tahu daerah kita selalu daerah bencana, kita selalu siap dengan. Iya, itu baiknya sih begitu. Baiknya sih begitu. Jadi kalau tahu bahwa kita ini titik rawan banjir misalnya kayak gitu, ya siap-siap dengan segala bentuk. Kalau seandainya kita tahu rumah kita juga rata-rata aman lah kayak gitu ya. Tapi kalau airnya makin tinggi ya kita sudah tahu lari kemana gitu kan. Terus tapi kalau seandainya ini kita juga tahu ini kita akan terputus dengan logistik ya, dengan keluar itu. Kita harus melakukan persiapan apa, stok beras kayak, stok supermi kayak, stok apa misalnya kayak gitu ya. Itu menunjukkan orang sudah aware terhadap bencana. Jadi awareness itulah yang harus dibangun. Mengedukasi orang juga seperti itu. Kan banyak tuh ya, maaf ya kalau dikatakan sebelum ada ini bantuan apapun juga dari pemerintah kayak gimana kayak gitu.
kebiasaan yang berharapkan bantuan terus dari pemerintah itu menunjukkan bahwa kita secara mental tidak prepare gitu, tidak siap untuk menghadapi itu. Mengandalkan selalu dari pemerintah, harusnya itu dari individu. Bahkan kalau bisa kita bagaimana kita ngelit gitu, bagusnya gitu komunitas kita sama-sama. Kalau kita sendiri individu mungkin lebih bagus, maksudnya lebih kuat kalau seandainya kemampuan kita kalau kita bersama-sama menggalang bersama-sama situ kan, daripada hanya individu-individu seperti itu. Iya sih. Ya bikin kalau kasarnya kalau terjadi bencana gimana bikin dapur umum kayak dapur imbos di mana tempat sanitasi kalau banjir coba teman-teman tuh gimana mau sanitasi dan sebagainya, gimana membuat MCK secara cepat seperti itu secara komunitas. Nah itu meningkatkan kapasitas secara bersama, itu akan lebih bagus lagi. Ya sulit sih tapi ya. Dalam kondisi yang memang secara kita variasi ya, heterogen, masyarakat yang sudah seperti itu majemuk, kemudian mungkin sosial ekonomi juga variasi juga makin tinggi sebagai itu ya, mungkin banyak orang secara lebih banyak individu ya mungkin seperti itu. Iya sih, apalagi di kota-kota besar ya kali mungkin menyelamatkan sendiri dulu gitu mungkin kita ya. nggak kenal tetangga. Kayak kita juga. Oke. Ya, mudah-mudahan yang kena yang kebanjiran, yang cepat segera tempatnya banjirnya, tapi sekarang udah nggak kebanjiran. Tapi segera terhindar dari bencana dan tempat yang kekeringan segera turun hujan sehingga kehidupan berjalan lagi dengan nyaman seperti itu. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari bencana gitu. Amin. Gitu aja dulu ya kali ya. Kayaknya panjang banget nih pembicaraan dengan papanya Kiki. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa dipetik. Terima kasih. Makasih.